Nah, ini kembali lagi kita berada di lapak nursery Agus BR ya. Agus BR. Kita akan mengulas tentang aglonema yang saat ini masih digandrungi. Halo Mas Agus. Ya, nah, ini kok kebetulan ini ada si bocil Mas. Ikut ini belajar nata-nata. Bocil baru bangun tidur ya? Kok lemes? Mau bantuin ayah apa bapak? Pak, Oh bapak. baru puasa. Itu baru puasa, semangat ya. Ini hampir 1 jam lagi udah berbuka deh. Tenang aja, Iya, oke? Mendekati. Mas ini lagi apa Mas? Kok Ini biasa Mas nek pas rumpun gini. uti aja ini. Dari kecil emang harus selalu diarahkan Mas biar daunnya nanti kalau semisal ada kontes itu tinggal finishingnya gampang. Tinggal finishing. Berarti Iya. ini siap kontes juga ya Mas ya? Belum Mas, paling Udah masuk belum ini? Paling 6 bulan lagi lah. 6 bulan, 7 bulan lah nanti. Tapi untuk kategori rumpunan kan udah masuk itu Mas? Udah Mas, ya nek kalau masuk sih sudah masuk, cuman kan untuk kelayakannya ya sudah sih, cuman belum maksimal, belum top performance. Paling enggak ya nanti 6 bulan lah, 6 bulan itu sudah tambah daun berapa ya? Berarti per 20 hari 120. Tambah daun 6 kali 1 daun 8 1 2 3 4 5. 8 kali 5 sudah 40 daun Mas. 40 sampai 45 daun kan sudah penuh. Mas ini katanya kalau Pride of Sumatera itu pertumbuhannya paling lama, betul nggak Mas? Enggak, sama aja. Sama aja? Sama aja. Pos itu memang kadang-kadang kalau pengalaman saya aja ya, kalau aslinya saya orisinal saya memang nggak tahu. Pengalaman saya kalau saya dapat pos dari misalnya dari kampung itu Mas dengan media tanah itu ya Mas. Ya. Terus kita ganti pakai media sekam campuran itu biasanya bermasalah Mas. Bermasalahnya gimana Mas? Biasanya dia nguning rontok. Memang susahnya seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Kalau aslinya saya nggak tahu. Berkali-kali, setiap kali saya dapat bibit pos, misalnya beli di kampung, kondisi ditanam di tanah. Itu nanti saya bongkar, saya ganti media, pasti rusak Mas. Rusak ya. Rusak. Jadi kalau saya dapat yang kondisi medianya pakai tanah murni, itu cuman saya oper polybag, cuman saya tambahi oper pot, saya besarin, saya tambahi sekitarnya pakai media biasa, tapi tanahnya saya nggak berani bongkar. Karena berkali-kali pasti rusak Mas tanamannya, pasti rontok. Kalau ini sih dari kecil memang kita bibit dari kecil ya, ini pakai media kita jadinya nggak. Oh ini media sendiri Mas? Iya media sendiri dari kecil, termasuk yang kemarin kita ini ya Mas. Itu ya. Mahes ini Mahes. rencana juga mau tak buat rumah ini kemarin udah kita sempilkan di video pertama ya Mas. Cuman waktu itu masih kita bikin video pertama itu kan masuk puasa ya Mas? iya masuk puasa. Masuk puasa masih jarum semua ya Mas ya? Jarum belum megar Mas. Keju. Baru ada daun 1 yang megar. Itu pertama belum ada Mas malahan. Belum ada ya. Yang kedua. Oh yang kedua, Yang kedua itu ini yang megar sudah ada 1, 2, Berapa, Mas? 3, Lihat, Mas. 4, 5. Yang sudah megar 5, yang belum 3. Nah ini yang udah megar 5, udah daun 1 plus malahan Mas. 1 plus itu mungkin malah sudah bisa sudah punya akar mandiri, cuman kita rumpunin kok Mas. Kirain mau dipotong Enggak, buat rencana mau tak buat prospekan juvenil gini Mas. Cuman kok juvenil, rumpun. Tapi versi iya ini punya adik ya. Ini punya adik ini. Ini punya siapa ini? Ini punya Mas Brian ya. Yang punya ini. Oh. Dari kecil dia ngamatin terus. Nah, rencana mau saya bikin rumpunan mini size gini Mas. Jadi mini size kalau yang ini kan sampel, saya pengen yang agak berkelas lah, yang mahes lah. Pengen cuman ya saya memang jarang beli rumpunan Mas, saya bikin dari nol. Memang kalau yang buat kontes itu pun saya memang bikin dari nol, lebih puas Mas daripada saya beli sudah gede, menang pun ya bangga lah menang, cuman rasanya kok kurang puas gitu loh. Kalau kayak ini dari hampir 1,5 tahun ini Mas, dari daun dulu kan ini saya beli daun 13 ya. Terus
saya rawat, terus saya angkat induk. Angkat induk pertama itu keluar anak 5. Keluar angkat 5, saya angkat induk. Nah, dari anak 5 itu keluar lagi anak-anak sampai sekarang nggak tahu ini berapa cucunya, berapa cicitnya. Tapi alhamdulillah ini alhamdulillah setiap kontes kita pasti dapat masuk di 5 besar, cuman 5 di kelas besar. Umum ini Mas. Bukan yang kelas A. Mas. Ya alhamdulillah lah, yang penting kalau kita berangkat kontes itu kan istilah yang penting kan silaturahmi. Kondangan ya Mas. Nah, silaturahmi dengan teman-teman yang dari luar kota, bisa bertemu, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing. Saya juga bisa banyak belajar dari senior-senior karena kalau pas kontes itu beliau-beliau juga pada datang. Jadi kita bisa belajar sambil bersilaturahmi, sambil berkompetisi. Menang kalah itu biasa Mas. Kalah itu sudah biasa, menang resikonya. Mas, kembali ke aglonema itu Mas, mahesnya ya Mas ya. Itu potnya belum diganti tuh Mas, belum ini nanti sampai rumpun, sampai insya Allah sampai segini pun nggak saya ganti Mas. Sampai nanti jadi prospekan nggak saya ganti, karena kalau ini saya ganti pot besar, nanti kalau kita buat ikut kontes juga nggak masuk, karena potnya nggak sesuai dengan ketinggian juga lebar, karena kan standarisasi kontes itu tinggi pot itu 2/3 dari tinggi tanaman ya. Lebar pot juga 2/3 dari lebar tanaman. Kalau ini saya ganti yang besar ukuran 20 misalnya, kan saya harus ngejar ketinggian kelebaran tajuk daun sana sampai sini itu minimal kan 30 cm, kan nggak keuber Mas kalau mini size loh. Ini aja cuman berapa paling? Ini aja paling nih, cuman paling 20 cm lah yang atasnya, 20-22 cm lah. Naiknya juga cuman paling 20-22 cm. Berarti kan kalau 20 kita maksimal kan pot ukuran 15 Mas. Iya. Pot ukuran 15. Jadi kalau ini juga belum kita segeng. Nanti kalau mau kontes tentunya kan kita segeng, kita tekan lagi, kita sempitkan gini agar lebih rapat. Lah kalau rapat gini lagi kan otomatis bidangnya berkurang Mas. Yang tadinya 20 cm menjadi bisa 18, bisa 17. Jadi kalau pot terlalu besar nanti kurang ideal. Jadi kalau mending saya pot kecil Mas. Ini saya besarkan. Mas kemarin liputan pertama ini Mahes ya? Ya. Mahes itu kan daun berapa Mas? Daun 9. Daun 9 beranak 8. Nah, kalau sekarang Mas? Ini ya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah tambah daun 1 berarti daun 10. Daun 10. Daun 10 beranak 8 tapi sudah anaknya sudah daun 1 plus, banyak yang 1 plus. Ini daun 10 Mas, murni daun 10. Tapi anaknya sudah daun plus. Kalau untuk menambah anak menjadi anak 10, saya rasa belum, karena yang kemarin sudah saya kupas, sudah saya sampaikan bahwasanya mata tunas dari sini sampai sini, misal itu aja ditanam mentok ya. Ini aja nggak mentok, paling tanamnya segini. Berarti kan ruasan 7 cm kan paling 8 mata tunas adanya. Jadi kalau mau tambah anak lagi ya dari mana? Nggak mungkin. Kecuali kalau bonggol rimpang. Ya. Bonggol rimpang itu bisa beranak banyak. Contohnya itu Ayu Green itu Mas, coba Mas. Ayu Green. Oh iya. Nah, ini adalah bonggol rimpang ya, bukan murni daun bonggol 1. Nah, kalau bonggol rimpang itu mau beranak 15, 16 bisa, karena bonggol utama, terus ada bonggolnya lagi ke samping, bonggol. Lah dari bonggol utama itu semisal keluar 4, dari bonggol yang ke samping itu pasti keluar anak lagi. Tapi kalau dari anak bawaan induk seperti ini, kok suruh beranak 14? Nggak bisa. Kalau 14 itu harusnya sudah bercicit. Seperti si ampel ini. Nah, si ampel ini punya induk, dia ada 14 kemarin ya kita itu. Ini bukan anak, tapi sebagian adalah anaknya dari anak. Cicit. Nah, makanya besarnya nggak sama, nggak bisa kompak. Nah, kalau ini rimpang Mas. Rimpang itu bonggol 1, terus ada bonggolnya. Ada bonggol lagi. Dulu misalnya isi 4 apa berapa kita potong atasnya, jadi bonggolnya rimpang. Begitu tunas banyak, cuman nggak bisa ngerumpul Mas. Dia nyebar. Kalau rimpang itu dia nyebar ke sana. Jadi untuk prospekan juga nanti susah untuk mengumpulkan gini. Kalau lebih seperti itu Mas. Mas, saya itu paling demen main ke sini Mas. Tanamannya subur-subur, rumpun-rumpun ya kayak gini.
Ya memang gimana ya kita ngerawatnya dengan hati mas. Pasti Kita Mas ngerawatnya dengan Agus, hati, pasti iya. ada rahasia, kuncinya itu pasti ada Mas. Kalau saya tak ambil lagi sandal. Oh, sandal cepet. Wis Sebetulnya rahasianya nggak ada mas, cuma istilahnya kalau tan aglo itu kan yang penting penyuplaian nutrisi itu rutin. Sudah saya sampaikan toh, kembali saya sampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan, suplai nutrisi rutin. Media juga harus poros. Nah, media poros. Terus pupuk daun harus 1 minggu sekali. Pengendalian hama ulat, hama kutu, nah itu 1 minggu apa 2 minggu sekali. Pemberian pupuk serolilis itu cukup 2 bulan sekali. Udah seperti itu kok mas, nggak ada yang dirahasiakan. Terus panas juga cukup, sirkulasi udara juga cukup. Insya Allah hasilnya kurang lebih seperti ini. Mas, untuk media dan pupuk Mas? Media selama ini ya saya pakai media yang kita jual sama mas. Jadi Iya yang Mas, tolong lihatin Mas. media yang ini mas jadi promosi. Nah, nggak apa-apa. Jadi media yang kita jual itu juga yang kita pakai. Estimasinya berapa? Bisa sampai 1 tahun. Kecuali kalau berkutu. Kalau berkutu ya sebelum 1 tahun kalau memang sudah berkutu ya diganti. Kalau nggak berkutu, nah kutu itu dari lingkungan mas, bukan dari media. Ya kutu bubuk tadi loh. Nah ini medinya kita jual 35.000 1 pack ya, isinya satu karung isinya 3,6 kilo aja tidak? 3,6 kilo. Nah 3,6 kilo itu terdiri dari beberapa komposisi ya, antara lain sekam bakar, sekam fermentasi, terus andam, kaliandra, pakis, pasir malang, dan kapur dolomit. Masing-masing punya fungsi mas. Nah ini sekam fermentasi itu sebagai media dasar, sekam fermentasinya. Terus sekam bakar itu untuk menahan air mas. Jadi media tetap poros tapi tetap kandungan airnya ada. Lah itu media sekam bakarnya yang bekerja. Terus andam, kaliandra itu sebagai pupuk atau humus. Pakis dan pasir malang itu sebagai porositas agar supaya kandungan air ada tapi air tetap poros, yaitu pasir malang dan pakis yang bekerja. Jadi kalau disiram airnya langsung hilang, tapi air juga akan tertahan di media itu, tidak langsung hilang semua, tapi ada air yang tertahan, yaitu dengan kandungan sekam bakar tadi yang menahan airnya. Jadi kondisi media juga tetap lembab. Tuh mas, terus kapur dolomit itu untuk menurunkan pH mas, menetralkan pH, maaf bukan menurunkan, menetralkan pH. Jadi kalau media terlalu asam itu ada kapur dolomitnya, mungkin pH-nya jadi netral. Karena kalau terlalu asam itu biasanya pH-nya tinggi mas. Nah itu untuk mengatasinya ya pakai kapur dolomit. Selain untuk menetralkan pH, kapur dolomit juga untuk mengurangi jamur di media tanam. Itu mas. Terus untuk metanya ya mas ya? Ya, terus untuk setiap 1 minggu sekali ini saya semprot pakai POC ini mas, pupuk cair organik. Ini adalah bahannya dari mol buah mas. Jadi buah-buahan yang sudah tidak kepakai, kalau buahan yang masih seger ya kita rugi lah mas. Buahan yang sudah tidak terpakai kita kumpulkan. Kita kebetulan bekerja sama dengan TPS 3R, tempat pengolahan sampah di kelurahan saya di desa. Itu kita manfaatkan, kita olah, kita ambil sarinya, kita ambil airnya, terus kita olah selama 3 bulan, kita sirkulasi selama 3 bulan, habis itu baru kita fermentasi. Hasilnya seperti ini mas. Nah ini pengaplikasiannya cukup 1 minggu sekali. Kita semprotkan dengan konsentrasi perbandingan 10 ml per 1 liter air. Cara nyemprotnya gimana? Cara nyemprotnya yaitu kita semprotkan di balik daun ini. Karena apa? Stop matnya daun itu ada di balik daun. Terus nanti penyemprotannya sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi mas. Nah mungkin waktu-waktu jam-jam itu stop mat baru terbuka. Jadi efektif kalau kita nyemprot. Nah kita semprot daunnya, balik daun, sisanya kita kasihkan ke akar, semprotkan ke akar. Karena ini juga siramkan ya mas ya siramkan, bisa semprotkan pakai juga bisa. Karena ini selain untuk bagus untuk pertumbuhan daun, juga untuk akar dan batang juga bagus mas. Jadi nutrisi itu bisa lewat daun, bisa lewat akar. Terus kalau pupuk kan kemasan ada 2 mas. Ada 2, yang ini 250 ml,
Ya. Kalau yang ini 500. 500 mili. Kalau yang 500 mili kita jual 35.000. Nah, ini pupuk yang ini mesti dicori, Dek. Nah, ini rajin nyiram karena ini dari kecil dia yang ngerawat. Semangat. Dia yang tiap 2 hari dia kalau kering dia siram. Memang punya dia nggak boleh Diwawang ya, Mas. kebetulan kemarin menang kontes saja dia yang naik, Harus yang ini. Iya. Untuk ngelatih, Mas. Nah, ini pupuk cair organiknya ini 1 minggu sekali ya. Kalau ini yang kemasan agak kecil ini 20.000, Mas. 20.000. 20.000 isinya 250 mili. Ya, 250 mili. Jadi bisa untuk kalau Pemakaian dicampur berapa kali itu, Mas? Kalau misalnya 25 liter bisa dicampurkan dengan 25 liter air. Dia sekali, Mas. Jadi semisal kita sekali semprot itu kita nyemprot 1 liter air, misal tanaman dikit itu bisa untuk 25 minggu. 25 minggu. Wes, murah banget. Itu Murah, Mas. dianggap Cuman murah. 20.000. Berarti 1 kali semprot tuh nggak sampai Nggak sampai 1.000 1000 ya? Mas. Ya. Nggak sampai 1.000. Berarti per 1 mil, per 10 milnya itu nggak sampai 1.000. Kurang lebih seperti hasilnya juga seperti ini, Mas. Hasilnya? Ini yang besar itu yang sudah berkali-kali di podium Ini 1. hasilnya kayak Iya. Itu kurang lebih. Cuman tempatnya juga harus ingat juga harus panas, Mas. Tempatnya harus panas, sirkulasi udara bagus. Nah, ini kresna yang kita buat edukasi dulu, kita potong itu. Hasilnya sudah seperti ini, Mas. 1 minggu Masih kemarin ingat? ya, Mas ya? Bukan, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu kemarin kita motong kresna kan, ingat Ya. ton jenengan. Lah itu kan masih nggak karu-karuan Ya, bentuknya. Kita culik induk. Nah itu setelah 2 minggu ini hasilnya seperti ini. Tapi mungkin daunnya yang ini agak mengecil karena memang kemarin kita bongkar semua ya, Mas. Kita bongkar, total. kita pruning akarnya, akar yang busuk-busuk kita buang. Tapi cuma sedikit juga. Ini sudah mulai terbentuk. Nah ini yang atasnya jadi seperti apa? Jadi itu, Mas. Jadi ini, Mas. Ya itu bonggol atasnya. Saya cacah, Mas. Oh, Mas, dicacah ini, Mas. Ya itu saya cacah 1 mata tunas. Nah, nanti di episode berikutnya mungkin bisa kita sharing-sharing masalah pencacahan dengan 1 mata tunas. Ini 3 April. 3 April. Nah, saya cacah 3 April, tanggal 3 April. Ini bulan ini tanggal berapa ini? Ya baru berapa bulan lah. Hari lah. Tuh.